Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada saat di dalam hidupmu ketika mulutmu bergerak lebih dulu daripada keadaanmu, ketika kata-kata yang keluar dari bibirmu tidak sedang menjelaskan realitas, tetapi sedang membuka pintu menuju takdirmu. Kamu ingat saat itu, meski mungkin samar. Sebuah momen di mana kamu berbicara terlalu berani untuk seseorang yang masih berada di titik serendah itu. Sebuah kalimat yang lahir dari tempat yang bahkan tidak kamu mengerti sepenuhnya. Mereka bilang kamu terlalu cepat, terlalu percaya diri, terlalu muluk. Mereka menertawakanmu, menganggapmu berkhayal, menganggapmu sedang tenggelam dalam delusi. Namun jauh di dasar dirimu, ada sesuatu yang berbisik pelan, bukan aku yang terlalu cepat, mereka yang terlalu lambat untuk mengerti. Kamu tidak cuma berbicara, kamu sedang menyebut nama masa depanmu. Ketika kamu berkata, aku akan keluar dari situasi ini, aku akan berubah, hidupku tidak akan berhenti di sini. Kamu tidak sedang memamerkan nyali. Kamu sedang memanggil pulang versi dirimu yang sudah menunggumu jauh di depan. Versi dirimu yang lebih tenang, lebih kuat, lebih sadar. Telah lama hidup di suatu tempat di dalam batinmu, dan pada hari itu, melalui satu kalimat sederhana yang menurut orang lain konyol, versi itu menembus ke permukaan. Jiwa terpilih, selama ini kamu mengira kamu hanya terlalu cepat bicara. Seakan dirimu terlalu buru-buru mengklaim sesuatu yang belum terlihat. Tapi kenyataannya berbeda. Kamu tidak mendahului hidupmu, kamu hanya mulai bersuara dari wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh mata orang lain. Rohmu sudah sampai terlebih dahulu di tempat yang tubuhmu belum tiba. Energi batinmu sudah duduk di kursi yang baru, sementara fisikmu masih duduk di kursi lama yang sempit dan membuatmu sesak. Saat itulah mulutmu terpeleset, membocorkan rahasia yang semesta sembunyikan di dalam dirimu. Mereka mengira kamu pamer, padahal kamu sedang pecah, keluar dari kulit lama. Kamu dianggap sombong, padahal kamu sedang jujur untuk pertama kalinya. Kamu dituduh berlebihan, padahal itulah pertama kalinya kamu berhenti mengecilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman. Apa yang mereka sebut, kamu sudah mulai, sebenarnya adalah kamu baru berani menjadi apa yang selama ini kamu rasakan di dalam. Jiwa terpilih, kamu selalu tahu ada sesuatu yang berbeda dalam cara hidup menatapmu. Kamu selalu merasa seakan kehidupan sedang memegangmu dengan cara yang lain, seakan kamu tidak pernah benar-benar cocok di ruangan yang terlalu penuh suara, terlalu banyak pura-pura, terlalu ramai namun kosong. Ada momen-momen ketika atmosfer berubah setiap kali kamu masuk. Kamu bisa merasakannya. Udara menegang, percakapan bergeser, tatapan orang-orang tunduk atau justru menajam. Kamu pikir itu hanya perasaan. Kamu menuduh dirimu terlalu sensitif. Tapi sekarang pelan-pelan kamu sedang belajar bahwa itulah radar batinmu yang menyala, memberi peringatan bahwa tidak semua yang tersenyum kepadamu membawa niat yang sama di dalam hatinya. Ada yang menertawakan kata-katamu karena kata-kata itu terlalu besar untuk realitas yang mereka lihat. Tapi semesta tidak bekerja dari apa yang terlihat dulu. Semesta bergerak dari getaran batin sebelum mengizinkan bentuknya muncul di luar. Sebelum rezeki besar datang, frekuensimu diubah pelan. Sebelum pintu terbuka, keberanianmu diuji diam-diam. Sebelum orang-orang mengakui, kamu dihadapkan pada kenyataan bahwa kamu harus mengakui dirimu sendiri terlebih dahulu, bahkan ketika seluruh ruangan memandangmu sebagai bahan lelucon. Kamu ingat ucapan mereka. Kata-kata sinis itu masih menggantung di kepalamu. Lihat saja nanti, paling sama saja. Ngomong besar boleh, tapi kenyataan mana? Jangan terlalu halu. Mereka tidak sadar kalimat itu menampar diri mereka sendiri. Karena ketika kamu berani menyuarakan masa depanmu dari lubuk batin yang terdalam, kamu sedang melakukan sesuatu yang mereka tidak berani lakukan terhadap masa depan mereka sendiri. Mereka menunggu bukti dulu baru berani mengaku. Kamu tanpa bukti sudah bersaksi. Dan hari ini, saat satu demi satu yang kamu ucapkan pelan-pelan mulai berwujud, mereka panik dalam diam. Jiwa terpilih, kamu tidak gila ketika kamu merasa selaras dengan sesuatu yang belum terlihat. Ada penjelasan halus yang tidak butuh istilah rumit. Rohmu lebih cepat dari waktumu.
Ada momen ketika tubuhmu masih berada di titik serendah itu. Dompetmu masih tipis, ruanganmu masih sempit, tapi cara kamu memandang hidup sudah tidak sama. Itu yang membuatmu berani bicara nanti, seolah-olah nanti itu sudah menjadi sekarang. Bukan karena kamu buta realitas, namun karena kamu mulai mengenal realitas lain yang lebih halus, realitas yang tidak kasat mata, di mana segala sesuatu terbentuk sebagai niat, keyakinan, keputusan, dan energi sebelum turun menjadi kejadian. Disitulah kamu berbicara, di wilayah itu. Mereka yang hanya hidup dari apa yang mata mereka lihat akan selalu terlambat memahami apa yang kamu bawa. Mereka menilai dari permukaan, dari latar belakang, dari masa lalumu, dari kesalahanmu, dari angka di rekeningmu, dari ukuran rumahmu, dari jenis pekerjaanmu, dari cara kamu berpakaian. Sementara semesta menilai dari sesuatu yang mereka buta terhadapnya. Kemampuanmu bertahan saat semua orang menghilang. Keberanianmu mengakui keinginan yang tidak disetujui lingkunganmu. Dan kesediaanmu mengamini panggilan batin yang tidak bisa kamu jelaskan pada siapapun. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang mengarang masa depan. Kamu sedang mengingatnya. Ada rasa aneh yang pernah kamu rasakan ketika kamu berkata, "Aku tahu suatu hari nanti aku tidak akan tinggal di sini lagi." Atau, "Suatu saat hidupku tidak akan seperti ini." Ucapan itu terasa bukan seperti impian, melainkan seperti memori yang samar. Seakan kamu pernah melihat sekilas potongan hidupmu di masa depan, namun lupa di mana kamu melihatnya. Itulah kenapa, sekalipun keadaanmu saat itu menyedihkan, ketika mulutmu mengatakan hal besar, di dalam sana ada rasa tenang yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu tidak sedang menerka, kamu sedang mengingat. Sebagian orang menyebutnya intuisi, sebagian menyebutnya tujuan jiwa, sebagian menyebutnya panggilan semesta. Nama boleh berbeda, namun rasanya sama. Sejenis kepastian lembut tanpa bukti, keyakinan senyap tanpa jaminan. Itu yang membuatmu berani menyebut sesuatu yang belum ada, seakan-akan itu sudah berlangsung. Rohmu sudah berjalan jauh di koridor takdir, menandai pintu-pintu yang nanti akan kamu lewati. Ketika kamu berkata, "Aku akan sampai," yang berbicara bukan ego yang haus pujian, melainkan bagian dirimu yang sudah melihat tujuan itu dari kejauhan. Karena itulah, ketika orang lain menertawakan apa yang kamu katakan, ada rasa aneh di dalam dirimu. Kamu terluka, tapi tidak goyah. Kamu sedih, tapi tidak sepenuhnya ragu. Ada bagian dari dirimu yang seakan memelukmu dan berkata, "Sabarlah." Mereka tertawa karena mereka belum melihat apa yang sudah kamu lihat. Jiwa terpilih yang membuat kata-katamu mengusik bukan isi kalimatnya, tetapi nyali yang mengucapkannya. Ketika kamu berani mengklaim bahwa kamu akan bangkit, kamu akan berkecukupan, kamu akan keluar dari pola lama, kamu akan meninggalkan lingkaran yang toksik, kamu akan hidup lebih bermartabat, tiba-tiba ruangan berubah. Mereka tidak suka. Mengapa? Karena setiap kali kamu berdiri dan mengucap sesuatu yang lebih tinggi daripada keadaanmu, kamu sedang menyalakan cermin yang memantulkan hidup mereka. Saat kamu berkata, "Aku tidak mau hidup seperti ini terus," sebenarnya kamu juga sedang tanpa sengaja mengatakan, "Aku juga tidak mau hidup seperti kalian yang menyerah terhadap keadaan." Itulah yang menyakitkan bagi mereka. Bukan mimpimu yang membuat mereka gelisah, tetapi fakta bahwa mimpimu menelanjangi kompromi mereka. Keberanianmu menyatakan, "Aku pantas lebih baik," membuat mereka harus berhadapan dengan pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Jika dia saja berani, mengapa aku berhenti berusaha? Mereka tidak akan mengakuinya. Mereka akan menyembunyikannya di balik candaan, ejekan, dan komentar sinis. Mereka akan berkata, "Jangan banyak gaya. Lihat dulu ke bawah. Jangan terlalu mengawang." Namun di ruang terdalam mereka, kata-katamu menggerus tembok nyaman yang sudah lama mereka bangun. Itulah mengapa kehadiranmu terasa mengganggu, bahkan ketika kamu tidak bermaksud mengganggu siapapun. Kamu hanya ingin bertahan untuk tetap waras, tetap hidup, tetap bergerak.
tetapi caramu bertahan sudah terlalu berani untuk mereka yang memilih diam. Jiwa terpilih, kamu harus tahu satu hal. Imajinasi mereka bukan standar batas untuk takdirmu. Mereka hanya bisa percaya pada sesuatu yang pernah mereka lihat terjadi di sekitar mereka. Jika tidak ada yang pernah keluar dari lingkungan itu, mereka yakin tidak ada yang bisa. Jika tidak ada yang pernah mencapai titik tertentu dari posisi sepertimu, mereka yakin mustahil kamu bisa. Mereka menilai dari riwayat, dari pola yang sudah ada, dari sejarah keluarga, dari cerita masa lalu. Tapi dirimu dipanggil bukan untuk mengulang pola. Kamu dipanggil untuk memutus dan membuat pola baru. Saat kamu berkata, "Aku akan mematahkan rantai ini," mereka menyebutmu berkhayal, bukan karena itu mustahil, tetapi karena mereka belum pernah melihat rantai itu putus dari generasi manapun. Kamu menjadi yang pertama, dan yang pertama selalu yang paling sering diserang, paling sering diremehkan, paling sering dianggap lucu, paling sering dilihat sebagai hiburan. Namun justru itulah tanda bahwa kamu sedang menginjak wilayah yang belum pernah dipetakan. Kamu bukan hanya sedang mencari jalan keluar, kamu sedang menciptakan jalan itu. Itulah mengapa pertumbuhanmu terasa begitu sunyi. Di saat kamu menahan air mata di malam yang panjang, tidak ada yang melihat. Di saat kamu memaksa dirimu tetap bergerak meski hatimu patah berkali-kali, tidak ada yang tahu. Di saat kamu memilih untuk menahan marah, diam, merenung, dan berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak mau mengulang luka yang sama," tidak ada yang peduli. Dunia hanya melihat versi publikmu, bukan proses batinmu. Mereka hanya melihat hasil, bukan perjalanan. Hanya kamu yang tahu bagaimana rasanya duduk sendirian sambil menegosiasikan nasibmu dengan dirimu sendiri. Maka ketika suatu hari kamu mulai berbicara dengan cara yang berbeda, itu bukan tiba-tiba. Itu adalah puncak dari ribuan percakapan sunyi antara kamu dan jiwamu. Saat kamu berkata, "Aku akan berubah," kalimat itu keluar dari akumulasi pertempuran batin yang tidak pernah mereka saksikan. Tidak heran mereka berpikir kamu hanya sedang bicara. Mereka tidak melihat betapa lama kamu bertarung sebelum berani mengucapkan satu kalimat itu. Jiwa terpilih, kamu tidak menyombongkan diri ketika kamu bertutur tentang masa depanmu dengan tegak. Kamu sedang membebaskan dirimu dari versi lama yang sudah lama mati, namun masih dipaksa hidup oleh lingkungan sekitar. Ada titik ketika diam bukan lagi pilihan. Ada titik ketika jika kamu tetap bungkam, kamu sedang mengkhianati panggilan jiwamu sendiri. Suaramu menjadi pernyataan bahwa kamu tidak mau lagi duduk di bangku lama yang pernah membuatmu merasa kecil. Setiap kalimat berani yang kamu ucapkan adalah langkah pertama keluar dari penjara tak terlihat yang dibangun oleh pengharapan orang lain terhadapmu. Penjara yang dipoles dengan kalimat realistis saja, jangan terlalu tinggi, terima nasib. Sudahlah, jalani saja seperti biasa. Kamu pernah patuh, kamu pernah mencoba mengecilkan dirimu agar muat di dalam bingkai sempit yang orang lain sediakan. Namun ada hari ketika jiwamu menolak, kamu merasa tubuhmu hadir, tapi rohmu tidak pernah benar-benar datang. Disitulah suara itu muncul, berkata pelan tapi keras, "Kamu bukan milik versi kecil dirimu lagi." Saat kamu kemudian mulai berbicara berbeda, sebagian orang menganggapmu berubah sikap, berubah gaya, berubah cara bicara. Sebenarnya bukan itu. Kamu hanya berhenti menyamar. Kamu berhenti menipu dirimu sendiri dengan pura-pura tidak menginginkan apa yang sebenarnya sudah lama kau inginkan. Kamu berhenti berpura-pura setuju, padahal batinmu berteriak tidak setuju. Kamu berhenti mengangguk demi damai palsu. Dan ketika topengmu jatuh, tentu akan ada yang kaget. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena mereka baru pertama kali melihat siapa kamu sebenarnya. Jiwa terpilih, setiap ucapan berani yang kamu lontarkan dulu adalah ujian tanpa label. Semesta, kehidupan, atau apapun nama yang kamu gunakan untuk menyebut kekuatan di atas kesadaranmu, memiliki satu cara elegan untuk menguji. Membiarkanmu berbicara dulu, kemudian melihat apakah kamu sanggup tetap berdiri di balik perkataanmu ketika angin cemoohan menerpamu. Setiap ejekan, setiap mata yang diputar,
Setiap senyum sinis yang mereka lemparkan adalah bagian dari panggung ujian itu. Bukan untuk menghinamu, tetapi untuk mengukur seberapa dalam kamu percaya pada apa yang kamu rasa benar. Pertanyaannya sederhana namun menyayat. Apakah kamu akan tetap memegang kata-katamu bahkan ketika kenyataan belum berubah? Apakah kamu akan tetap menghormati panggilan batinmu sekalipun dunia menganggapmu berlebihan? Jawabanmu tidak diucapkan. Jawabanmu dihidupi. Kamu tetap berjalan. Kamu tetap bekerja. Kamu tetap memurnikan niatmu di tengah rasa malu. Kamu tetap melangkah meskipun setiap langkah terasa seperti melewati tatapan yang menghakimi. Dan tanpa kamu sadari, di mata semesta, kamu sudah lulus lama sebelum hidupmu berubah di atas kertas. Mereka mengira ujianmu adalah kekurangan uangmu, kesepianmu, kegagalanmu. Padahal ujian terbesar adalah apakah kamu sanggup melihat dirimu lebih tinggi dari situasi saat ini tanpa menjadi pahit atau sombong terhadap mereka yang masih menetap di situ. Kamu tidak menghina siapapun, kamu hanya menolak untuk tinggal. Kamu tidak merendahkan nasib orang lain. Kamu hanya menolak untuk memalsukan nasibmu sendiri. Itu yang membuatmu berbeda. Jiwa terpilih. Ketahuilah bahwa penolakan mereka seringkali tidak ada hubungannya dengan kekuranganmu. Seringkali, itu lebih banyak bercerita tentang ketakutan mereka. Ketika kamu berani berkata, "Aku akan keluar dari lingkaran ini," mereka panik. Bukan karena mereka takut kamu gagal, tetapi karena mereka takut kamu berhasil. Keberhasilanmu akan menggeser keseimbangan yang selama ini mereka anggap pasti. Selama semua orang sama-sama terjebak, tidak ada yang merasa tertinggal. Namun begitu ada satu jiwa yang berani keluar, yang tertinggal akan mulai bertanya pada diri sendiri, "Mengapa bukan aku?" Mereka takut pada perubahan yang tidak bisa mereka kendalikan. Selama kamu diam, kamu aman bagi mereka. Kamu bisa dikelompokkan, dikategorikan, diprediksi. Namun ketika kamu mulai berbicara tentang arah baru, mereka mulai merasa kehilangan kendali. Mereka tidak bisa mengatur langkahmu lagi, tidak bisa menutup mulutmu, tidak bisa menekanmu dengan rasa bersalah seperti dulu. Itulah mengapa mereka mencoba menahanmu dengan kalimat yang terdengar seperti nasihat, namun di dalamnya ada harapan bahwa kamu tetap tinggal di level yang sama dengan mereka. Di titik itulah kamu belajar tentang proteksi energi. Kamu mulai paham bahwa tidak semua telinga pantas menjadi tempat kata-katamu berlabuh. Tidak semua hati layak menjadi wadah rahasia jiwamu. Kamu mulai berjaga tidak karena kamu benci, tetapi karena kamu sadar ada yang ingin menutup tapakmu sebelum kamu sempat berjalan jauh. Kamu mulai menyimpan beberapa hal hanya antara kamu dan langit, antara kamu dan hatimu sendiri. Itu bukan berarti kamu menjadi dingin. Itu berarti kamu akhirnya mencintai dirimu dengan cara yang dewasa. Kamu mengerti bahwa setiap ucapan memiliki harga dan tidak semua pendengar sanggup membayar harga itu dengan dukungan. Jiwa terpilih. Jauh sebelum segalanya berubah di luar, ada versi dirimu yang sudah berdiri di dalam, menunggu. Versi yang tidak lagi mau menerima cinta setengah hati, perhatian palsu, janji kosong, dan relasi yang hanya menguras. Versi yang tahu bahwa keberadaanmu berharga, bahwa kehadiranmu membawa perubahan halus, bahwa kejujuranmu bisa mengguncang ruangan sekaligus menyembuhkan orang-orang yang siap menerimanya. Versi inilah yang memaksamu berkata, "Aku tidak mau begini terus." Ketika kamu mengucapkan kalimat itu, kamu menyulut sesuatu di dalam dirimu sendiri. Kamu sedang menandatangani kontrak batin dengan takdirmu, bahwa kamu siap menanggung ketidaknyamanan perubahan demi tidak mengulang penderitaan lama. Kamu berhenti menelantarkan dirimu. Kamu berhenti berkata, "Yang penting orang lain bahagia," sementara jiwamu remuk di sudut kamar. Kamu mulai berkata, "Aku juga pantas hidup tenang." Itulah doa paling jujur yang pernah kamu panjatkan, meski mungkin kamu tidak menyebutnya sebagai doa. Dari sana, perlahan realitas luar mulai bergeser. Bukan dengan cara tiba-tiba dan dramatis seperti cerita yang sering orang harapkan, melainkan dengan cara pelan dan kadang menyakitkan. Orang-orang tertentu mulai menjauh.
Pintu-pintu lama tidak lagi terbuka seperti dulu. Lingkungan lama mulai terasa makin berat dan sesak. Kesempatan-kesempatan yang dulu membuatmu nyaman tiba-tiba berhenti datang. Pada awalnya kamu bingung, mengira kamu sedang sial, padahal di balik layar, kehidupan sedang membersihkan jalurmu. Saat kamu berkata, "Aku siap hidup lebih selaras," kamu bukan hanya memanggil hal yang kamu inginkan. Kamu juga tanpa sadar memanggil berakhirnya apa yang tidak lagi cocok denganmu. Perpisahan yang tidak kamu rencanakan, penolakan yang menyakitkan, perubahan yang terasa kejam, semua itu kadang adalah jawaban dari permintaan batinmu sendiri. Kamu meminta kedamaian, maka segala sesuatu yang lahir dari ketidakjujuran mulai runtuh. Kamu meminta kelimpahan, maka pola lama yang bocor dan boros mulai terungkap, dipaksa berhenti. Jiwa terpilih, ketika akhirnya satu demi satu yang kamu ucapkan pelan-pelan menjadi nyata, kamu akan melihat perubahan di mata mereka. Dulu mereka tertawa keras, sekarang mereka diam panjang. Dulu mereka paling lantang mengomentarimu, sekarang paling rajin mengamati dari jauh. Ada yang pura-pura lupa pernah meragukanmu. Ada yang sibuk mengubah cerita, seolah-olah mereka sejak awal selalu percaya. Ada yang tiba-tiba ramah, manis, seakan tidak pernah mengiris hatimu dengan kata-kata tajam. Kamu melihat semuanya, dan mungkin dadamu terasa campur aduk antara sakit yang lama dan lega yang baru. Namun pelan-pelan kamu menyadari sesuatu. Ini tidak pernah tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu tidak melalui segala luka, ketakutan, kegagalan, dan malam panjang hanya demi membuat mereka diam. Kamu melalui semuanya karena jiwamu menolak mati di tengah hidup. Kamu melalui semuanya karena ada sesuatu yang lebih tinggi di dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, aku diciptakan untuk hidup utuh." Keberhasilanmu hari ini, betapapun kecil atau besarnya menurut ukuran dunia, adalah bentuk surat cinta dari dirimu yang dulu. Dirimu yang menangis, yang ditertawakan, yang disalahpahami, yang duduk sendirian di sudut ruangan sambil meragukan apakah hidupnya akan selalu sesulit itu. Setiap langkahmu sekarang adalah jawaban kepada dirinya. Terima kasih sudah percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Jiwa terpilih, perjalananmu belum selesai. Selama kamu masih bernapas, suaramu masih menjadi alat. Kata-katamu bukan sekadar bunyi. Mereka adalah penanda arah. Suatu hari, saat kamu berbicara tentang apa yang akan kamu ciptakan, tentang kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani, tentang relasi seperti apa yang ingin kamu bangun, mungkin sekali lagi akan ada mata yang berputar, mulut yang mencibir, orang yang berkata, "Jangan lebay." Namun kali ini, batinmu sudah punya pengalaman. Kamu pernah melihat bagaimana dulu kata-kata yang kamu ucapkan dalam keadaan lemah pun akhirnya menang. Maka sekarang, di versi dirimu yang lebih sadar, kamu akan bicara bukan untuk meyakinkan mereka, melainkan untuk meneguhkan dirimu sendiri. Kamu akan berkata pelan tapi pasti, "Aku tahu mereka tidak mengerti, tapi aku sudah belajar bahwa ketidakmengertian mereka tidak akan menghentikan apa yang sudah menunggu untuk menjadi milikku." Kamu akan berjalan dengan langkah yang lebih mantap, menjaga energimu lebih baik, memilih lingkunganmu dengan lebih hati-hati, dan mencintai dirimu dengan cara yang tidak lagi memaksa jiwamu bersembunyi. Di sepanjang jalan, kamu akan bertemu jiwa-jiwa lain yang pernah merasakan hal serupa. Mereka yang pernah diejek karena berbicara tentang visi yang tidak sejalan dengan kondisi mereka saat itu. Mereka yang pernah dianggap berlebihan karena berkata, "Aku tidak mau hidup begini terus." Dan di dalam tatapan mata mereka, kamu akan menemukan cermin yang dulu kamu cari. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu mulai mengerti bahwa jiwa terpilih tidak berarti satu-satunya, melainkan jiwa yang berani menjawab panggilannya, meski panggilan itu memisahkannya dari kerumunan. Jiwa terpilih, ingatlah ini dengan dalam. Kamu tidak salah ketika dulu berbicara sebelum waktunya menurut ukuran mereka. Karena waktu batin tidak sama dengan waktu jam dinding. Di batinmu, pergeseran sudah terjadi jauh sebelum kalender berganti. Di dalam kesadaranmu, pintu sudah terbuka jauh sebelum kunci itu terlihat di tanganmu. Ketika kamu mengucapkan sesuatu yang terasa terlalu besar untuk keadaanmu,
Kamu sebenarnya sedang menyamakan frekuensi antara siapa kamu di dalam dan siapa kamu di luar. Proses itu seringkali berisik, penuh gesekan, penuh penolakan. Namun justru disitulah pembuktian terjadi. Maka hari ini, jika kamu merasa berada di ruang yang sama, merasa seakan kamu berbicara dari tempat yang belum kamu injak, merasa seakan kamu terlalu berani, padahal kamu hanya sedang jujur, merasa seakan dunia membuatmu tampak bodoh karena kamu percaya pada sesuatu yang belum ada bentuknya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian dan kamu tidak salah arah. Suara yang memanggilmu ke depan bukan suara halusinasi, melainkan suara bagian dari dirimu yang sudah lelah dipaksa kecil. Lindungi energimu. Jangan serahkan percikan suci itu untuk dipadamkan oleh mulut yang hobi meremehkan. Jagalah kewaspadaan batinmu. Amati siapa yang ikut bahagia ketika kamu tumbuh dan siapa yang tiba-tiba menjauh ketika kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Terimalah bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam setiap bab perjalananmu. Ada tokoh yang hanya cocok untuk bab awal. Ada tokoh yang hadir hanya sebagai penguji. Ada pula tokoh yang kehadirannya singkat namun membangunkanmu dengan sangat dalam. Jangan memaksa semua orang menjadi penonton setia ketika sebagian dari mereka hanyalah pemeran kecil yang tugasnya sudah selesai. Yang terpilih, kamu bukan lagi diri yang dulu. Luka-luka lama yang kau bawa bukan lagi sekadar beban, melainkan bukti bahwa kamu pernah bertahan di musim yang bahkan tidak ingin kamu ceritakan kepada siapapun. Setiap air mata yang jatuh tanpa saksi menjadi benih kepekaanmu hari ini. Itulah mengapa kamu sekarang bisa membaca energi ruangan, merasakan perubahan suasana, mencium kebohongan yang dibungkus manis, dan mengerti siapa yang benar-benar tulus, siapa yang hanya singgah untuk mengambil. Luka itu melahirkan radar batinmu. Kini tinggal bagaimana kamu menggunakannya, bukan untuk curiga berlebihan, melainkan untuk menjaga terang di dalam dirimu agar tidak lagi diinjak oleh tangan yang salah. Terimalah dirimu sebagai jiwa yang berbeda, bukan lebih tinggi, bukan lebih suci, tetapi berbeda dalam cara kamu merespon panggilan hidup. Bagi sebagian orang, cukup untuk bangun, bekerja, pulang, dan mengulang. Namun di dalam dirimu, rutinitas tanpa makna membuatmu hampa. Kamu merasa ada sesuatu yang lebih, bukan dalam bentuk kemewahan semata, tetapi dalam bentuk rasa hidup yang lebih penuh, lebih jujur, lebih selaras. Itulah perbedaanmu. Dan perbedaan itu bukan kesalahan yang harus disembuhkan, melainkan kompas yang harus diikuti. Jiwa terpilih, keberanian untuk melangkah ke versi dirimu yang lebih tinggi, seringkali dimulai dengan satu kalimat berani yang keluar dari mulutmu ketika semua orang menginginkanmu diam. Kamu sudah mengucapkannya. Kamu sudah menanggung malu, diragukan, bahkan mungkin ditinggalkan. Namun lihatlah, kamu masih berdiri. Dan tidak hanya berdiri, kamu tumbuh. Kamu mungkin belum sampai di tempat yang kamu bayangkan, namun kamu bukan lagi orang yang sama dengan yang dulu mereka tertawakan. Itu sudah cukup menjadi tanda bahwa kata-katamu dulu bukan kesalahan. Itu adalah awal dari doa yang kini satu persatu sedang dikabulkan dalam bentuk pergeseran kesadaranmu. Terus jaga suaramu, bukan dengan berteriak kepada dunia, tetapi dengan berbisik jujur kepada dirimu sendiri. Setiap kali keraguan datang, ingatlah bahwa kamu pernah dipermalukan karena suatu hal yang kini mulai terjadi satu persatu. Jika dulu kata-katamu yang terlalu cepat saja akhirnya disusul oleh realitas, apalagi kata-kata yang akan kamu ucapkan dari versi dirimu yang lebih matang dan lebih sadar hari ini. Yang terpilih, kamu tidak pernah benar-benar berbicara terlalu cepat. Kamu hanya berbicara dari jam batin yang bergerak lebih dulu daripada jam dunia. Mereka mungkin terlambat menyadari siapa kamu sebenarnya. Namun semesta tidak pernah terlambat mencatat setiap getaran hatimu, setiap niat tulusmu, setiap keputusan diam-diammu untuk tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Terus melangkah, terus menjaga hatimu, terus menyelaraskan kata, niat, dan tindakanmu. Karena dalam diam, hidup sudah lama bersekongkol dengan keberanianmu. Yang dulu mereka sebut delusi, kini perlahan berubah menjadi kenyataan yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri.
Dan ini baru permulaan dari betapa jauh kata-katamu akan membawa hidupmu ketika kamu berani menghormati suara yang sejak awal sudah berbisik dari dalam. Kamu bukan jiwa biasa. Kamu jiwa yang berani menjawab panggilan.